Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kita boleh berkumpul di tempat ini ya teman-teman semuanya. Jadi sebelum itu mari kita mungkin boleh berkenalan dulu ya. Saya sendiri Radita Christine Utami, yang teman-teman bisa panggil Suci. Itu dari Universitas Tidar, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai cara meningkatkan literasi siswa atau meningkatkan literasi atau membaca siswa di kelas seperti itu. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya kita itu termasuk dalam peringkat terendah dalam kegiatan membaca. Jadi menurut data UNESCO atau lembaga pendidikan di seluruh dunia, kita itu termasuk yang paling rendah. Jadi kalau dibandingkan, kita itu hanya 1000 dari 1000 orang di Indonesia itu hanya 1 orang saja yang membaca buku. Jadi kalau teman-teman sendiri ada yang sudah disiplin membaca buku dalam setiap harinya? Udah ada? Belum ada kan? Dari kalian sendiri aja belum ada yang membaca buku, kan berarti memang pada realitanya atau kenyataannya mahasiswa ataupun masyarakat di Indonesia itu masih kurang dalam membaca buku. Nah, dalam kegiatan membaca buku atau literasi ini termasuk kegiatan yang sebenarnya sangat penting bagi teman-teman, karena kegiatan literasi sendiri merupakan kegiatan keterampilan yang teman-teman atau pengetahuan yang teman-teman bisa terapkan, yaitu mengenai membaca, menulis, berbicara, berhitung. Nah, kegiatan tersebut itu bisa membuat teman-teman menyelesaikan permasalahan dalam hidup teman-teman. Misalnya teman-teman punya masalah ketika teman-teman misalnya teman-teman berteman sama teman-temannya, ternyata teman-temannya berkata yang tidak. Ketika teman-teman bisa berteman, terus ternyata teman-teman itu berkata yang tidak senonoh terhadap teman-teman. Nah, itu kan menyakiti hati teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman udah sering baca mengenai kesehatan mental atau tentang bagaimana mengolah diri teman-teman, itu semua akan bisa teman-teman atasi, atau teman-teman jadi nggak dendam atau tidak merasa kalau misalnya sakit hati terhadap apa yang temannya itu katakan. Jadi dengan membaca buku itu kita sangat terbantu ketika kita menghadapi suatu masalah. Nah, selanjutnya mungkin ada beberapa tips-tips bagaimana sih teman-teman bisa memulai untuk membaca buku. Pertama, itu teman-teman bisa mencari topik yang teman-teman senangi. Contohnya saya sendiri itu senang membaca buku mengenai kesehatan mental atau bagaimana bisa mengolah diri kita atau bagaimana sih kita tuh bisa bersosialisasi di masyarakat. Nah, pertama kalau dari saya senang membaca buku yang namanya itu Filosofi Teras. Pada saat itu saya juga sebenarnya tidak terlalu senang membaca buku, tapi karena topik yang saya senangi, jadi ternyata saya itu kecanduan atau ingin terus membaca buku tersebut, karena buku tersebut ternyata memberikan saya tuh solusi dalam ketika bersosialisasi atau berteman. Ternyata kita tuh ketika di dalam buku Filosofi Teras ini kita bisa menjadikan diri kita ini mengontrol diri kita ketika kita berteman seperti itu. Yang kedua itu kita bisa mencari suasana ketika kita membaca. Misalnya teman-teman senang membaca ketika teman-teman itu sambil dengerin lagu, itu nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman senangnya sambil mendengarkan lagu, itu tidak masalah. Jadi teman-teman bisa mencari suasana yang nyaman untuk mendengarkan, membaca buku yang teman-teman senangi. Bisa juga teman-teman dalam keadaan sunyi. Jadi teman-teman bisa pulang ke rumah baru membaca buku, atau pas suasana kelas istirahat terus tuh teman-temannya pada ke kantin, teman-teman di kelas sendirian bisa mencoba membaca buku. Selanjutnya
juga bisa memulainya dengan 10 halaman terlebih dahulu. Jadi nggak perlu, atau 5 halaman juga cukup untuk membaca buku. Ketika kita disiplin, saya satu hari hanya membaca 5 halaman, setelah itu ke hari kedua 5 halaman, itu akan terus berlanjut. Dan mungkin kalau ketika topik yang kita inginkan itu tadi sudah kita senangi, kita akan kecanduan bisa aja lebih dari 5 halaman setiap harinya. Jadi teman-teman akan meningkat ketika membaca buku. Selanjutnya, karena sekarang tuh ada buku fisik sama buku digital. Jadi teman-teman bisa menggunakan buku digital karena kan teman-teman semua udah punya handphone kan atau telepon. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan HP atau telepon untuk membaca buku, karena sekarang udah banyak aplikasi atau kementerian pendidikan juga udah menyediakan perpustakaan secara online di dalam aplikasi Play Store. Jadi teman-teman bisa unduh. Itu namanya e-Pusna. Nanti banyak novel maupun buku mata pelajaran yang teman-teman bisa akses di sana. Nah, mungkin itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.